semuanya kelas 5A dan 5B. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik soleh dan solehah, pada pertemuan minggu lalu, pertemuan pertama kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, dan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, sekarang untuk pertemuan kita kedua ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran, penjumlahan pecahan biasa dengan persen, kemudian penjumlahan pecahan persen dan pecahan campuran. Silakan soleh dan soleha menyimak baik-baik materi yang akan Ustadz sampaikan supaya bisa diterima dengan baik dan mudah dipahami. Dalam menjumlahkan pecahan campuran dengan campuran, langkah pertama adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. 1, 2/5. Ya, ingat langkah-langkahnya adalah merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, yang pertama yang ini kita rubah dengan cara seperti yang sudah Ustadz sampaikan ya. 10 dikali 2, 20, ditambah 1, 21. Jadi 21/10 ditambah. Kemudian yang kedua kita rubah yang ini. 5 kali 1, 5, ditambah 2, 7. Berarti 7/5. Nah, setelah langkah ini, maka kita menyamakan penyebut. Karena 10 dan 5 berbeda penyebutnya. Jadi kita samakan penyebut terlebih dahulu. Ya, KPK dari 5 dan 10 adalah 10 ya. Jadi 10. Kita langsung tulis ya, 10. Ini untuk lebih mudah. Oke, lanjut. 10 yang ini kita bagikan dengan 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. 1 kali 21 sama dengan 21. Kemudian 10 yang ini kita bagikan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama ya, sudah sama 10, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Pembilang 21 ditambah 14 sama dengan ya 35. 35/10. Nah, ini sudah selesai, sudah benar ya. Tetapi kita menyederhanakannya lagi karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka 35 dibagi 10 sama dengan 35/10. Nah, apakah sampai di sini sudah selesai? Ternyata masih bisa disederhanakan. Yang mana yang disederhanakan? Ini. 5/10 itu bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 5, betul ya, sama-sama dibagi 5. Jadi ini kita pindahkan 3, 5 dibagi 5, 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jadi ini adalah hasil yang paling sederhana, 31/2. Senilai dengan 35/10. Kalau kalian ingat pecahan senilai ya di kelas 4. Ini kita pernah belajar di kelas 4 pecahan senilai. Jadi ini senilai dengan ini dan ini. Jadi seperti itu ya. Senilai juga dengan dua pecahan ini.
Ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan persen. Perhatikan contoh berikut ini. 3/10 ditambah 50%. Ya. Jadi sama seperti tadi, kalau bilangan itu, kalau pecahan itu pecahan persen, pecahan campuran, atau pecahan desimal, maka kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, 3/10. Nah, yang ini kita rubah ya, kita rubah menjadi pecahan biasa. Ingat ya, materi kelas 4, persen itu adalah per 100. Ya, jadi 50% kalau kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 50/100. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi pecahan biasa semua. Namun, karena penyebutnya masih berbeda, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu, ya. Dengan cara menentukan KPK antara 100 dengan 10. KPK 100 dan 10 adalah, ya benar ya, 100. Jadi kalau sudah tahu KPK-nya, kita tulis langsung seperti ini ya, supaya kita lebih mudah. Kemudian langkah selanjutnya, kalau kita sudah menentukan penyebutnya, langkah selanjutnya adalah seperti tadi, 100 dibagi 10, kemudian yang ini juga dibagi ini. Ya. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan, benar ya, 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. Kemudian yang selanjutnya adalah 100 yang ini kita bagikan dengan 100 yang ini. 100 bagi 100 sama dengan 1. 1 kali 50 sama dengan 50. Nah, karena ini sudah sama penyebut, maka pembilang tinggal dijumlahkan. Yaitu 30 ditambah 50 sama dengan 80, penyebutnya 100. Nah, ini sebenarnya sudah selesai ya, sudah benar. Tetapi karena 80/100 masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan ya. Nah, kita sederhanakan, kita lihat bilangan berapa yang sama-sama habis membagi kedua ini. Bisa 2 ya, kemudian bisa 4, dan bisa 20. Nah, langsung kita bagikan 20 ya, 20. Kalau di atas bagi 20, di bawah dibagi juga 20. Itu untuk penyederhanaan pecahan. Oke, 80 dibagi 20 sama dengan 4. Ya, benar ya, 4. Kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Benar sekali ya, Soleh dan Soleha alhamdulillah sudah agak paham ya, sudah paham. Mudah-mudahan bisa seterusnya paham seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasilnya ya. 3/10 ditambah 50%, ternyata hasilnya adalah 4/5 dengan cara seperti ini tadi. Ya, paham ya Soleh dan Soleha? Selanjutnya, untuk materi kita yang terakhir pada pertemuan hari ini adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan persen. Perhatikan contoh berikut ini. 3/4 ditambah 5%. Sama seperti tadi, karena ini adalah bilangan pecahan campuran dan pecahan persen, maka kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya, dengan cara yang sama seperti tadi. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi 11/4 ditambah 5%, kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 5/100 ya. Nah, kalau sudah dirubah menjadi pecahan biasa seperti ini dan penyebut kedua pecahan masih belum sama, maka langkah kedua adalah menyamakan penyebut ya, dengan cara menentukan KPK dari 100 dan
KPK dari 104 adalah benar sekali 25. 100 ya soleh dan soleha. Ya, jadi KPK-nya bukan 25 ya, tapi 100 ya. 100 ya. Ya, jadi setelah seperti ini langsung ya dengan cara yang sama seperti tadi, 100 dibagi 4, kemudian 100 dibagi 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25, benar ya. 25 dikali 11 sama dengan, betul sekali, 275. 275. Oke, sekarang selanjutnya adalah 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti tinggal menjumlahkan pembilang. 275 ditambah 5 berarti 280 per 100. Nah, 280 dibagi 100. Nah, jadi karena di sini kita lihat ya 280 terus di bawahnya 100, maka di sini kita sederhanakan langkah cepatnya seperti ini. Kita masing-masing 01 yang terakhir ini kita hapus. Ya, jadi tinggal 28 per 10. Ini kita bisa sederhanakan lagi. 28 dibagi 10 sama dengan, benar sekali, 28 per 10. Ternyata masih bisa juga disederhanakan. Ya, 8 per 10 sama-sama dibagi, benar, sama-sama dibagi 2 ya. Jadi kita tulis 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Ya, hasil yang paling sederhana dari 2/3/4 ditambah 5%. Ini adalah hasil yang paling sederhana. Kalau di sini sudah bisa dikatakan benar, sudah mendapatkan hasil, sampai sini juga sudah benar, sampai sini juga sudah benar. Tetapi karena masih terus bisa disederhanakan, maka sampai hasilnya 24 per 5 itu adalah hasil yang paling sederhana. Ya, karena bisa jadi soleh dan soleha, kalau soalnya pilihan ganda, misalnya soalnya ini, tapi dalam pilihan gandanya tidak ditemukan ini, atau tidak ditemukan ini, atau ini, maka kalian cari yang seperti ini. Itulah sebabnya soleh dan soleha harus mampu mengoperasikan atau harus mampu menghitung sampai hasil yang paling sederhana. Itu tadi soleh dan soleha materi kita untuk hari ini. Silakan soleh dan soleha pelajari kembali, diputar kembali video-videonya supaya bisa lebih paham. Dan untuk tugas minggu depan, silakan soleh dan soleha kerjakan tugas yang di bawah ini. Insya Allah minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan menjawabnya secara bersama. Dan demikian kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.